Hukum Administrasi Negara. Pada kali ini kami ingin mempresentasikan hasil observasi dan wawancara kami di Kelurahan Curug. Tetapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Philip Setiawan dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nika Syaman. Perkenalkan, nama saya Jana Naomi. Perkenalkan, nama saya Zika Segar. Selanjutnya akan diserahkan kepada presentator yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang uraian proses administrasi yang diamati. Next. Nah, pada proses pelayanan administrasi di Kelurahan Curug itu perlu diketahui dalam pelayanan administrasi kepada masyarakatnya itu tuh harus dilakukannya melalui tahapan yang sistematis dan struktur. Yang menjadi salah satu prosedur pokoknya itu harus mendapatkan surat pengantar dari RT atau RW setempat jika kita mau mengajukan permohonan ke kelurahan. Jika sudah dapat surat pengantar itu, kita bisa melanjutin ke tahap selanjutnya ke pihak kelurahannya, serta harus ada dokumen-dokumen pendukung seperti KTP, kartu keluarga, serta bukti sebagai bukti identitas kitanya. Next. Selanjutnya ada layanan administrasi yang paling sering dilakukan di Kelurahan Curug. Kalau dalam segi kependudukannya itu ada KTP, akte kelahiran, surat keterangan tidak mampu atau SKTM, terus sama surat kematian. Kalau tahapan dalam pembuatan KTP itu harus terhubung langsung ke pemerintah dukcapilnya. Proses awalnya itu tuh diminta surat keterangan pengantar dari RT atau RW setempat, terus habis itu datang ke kelurahan, terus pas di kelurahannya itu tuh dimintai surat keterangan identitasnya seperti kartu keluarga, terus habis itu baru dari pihak kelurahannya ngasih surat pengantar lagi untuk ke dukcapilnya. Next. Selanjutnya di sini ada tantangan yang paling umum dalam melayani administrasi warga. Tantangannya itu banyak warga yang tidak paham dalam berprosedur untuk mengurusi berkas-berkas, terutama bagi yang sudah lanjut usianya, sehingga sering terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam prosesnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peran masyarakat untuk mendukung efektivitas tindakan administrasi di Kelurahan Curug. Nah, di mana kemarin kami bertanya kepada beliau tentang apa sih yang dibutuhkan oleh kelurahan tersebut untuk mendukung efektivitasnya. Yang dimana beliau itu menjawab yaitu mereka dapat memahami prosedur yang diperlukan terkait administrasi yang mereka butuhkan. Nah, ada pun bukti nyatanya yang mereka lakukan untuk supaya warga tersebut paham yaitu adanya sosialisasi yang diberikan ke masyarakat mengenai administrasi yang dimana diharapkan masyarakat mengerti terkait prosedur yang ada. Next. Nah, selanjutnya tentang keputusan yang dilakukan oleh pihak atau aparatur kelurahan untuk mengatasi permasalahan konten yang dihadapi dalam proses pelayanan administrasi yang sering kita sebut sebagai diskresi. Nah, sebenarnya ketika ada permasalahan itu dicek terlebih dahulu administrasinya dan apa yang mereka ajukan gitu. Nah, sebelum mereka ke kelurahan dipastikan bahwa mereka itu ada pengantar RT dan di dalam pengantar itu sudah tertera mau bikin apa seperti SKU atau sertifikat. Nah, jika ada kekurangan dalam persyaratan tersebut, maka sebaiknya warga tersebut dilengkapi terlebih dahulu. Karena apa? Agar dalam prosesnya itu lancar. Next. Nah, ada prosedur penyelesaian sengketa administrasi sengketa data kependudukan. Nah, sebenarnya di Kelurahan Curug ini jarang sekali yang namanya mendapati masalah sengketa tentang administrasi. Kalaupun ada, penyelesaiannya itu akan dibenahi di dalam administrasinya, terutama warga ketika meminta surat permohonan kartu keluarga, permohonan KTP, permohonan SKU dan sebagainya. Tetapi yang dimana itu tetap lagi harus membutuhkan surat pengantar dari RT terlebih dahulu. Next. Nah, selanjutnya ada dasar hukum. Nah, mereka dalam menjalankan prosedur administrasi
tidak mampu, dan lain-lainnya. Secara nyata, bertugas untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Next. Nah, yang ketiga, ada asas ketidakberpihakan. Nah, di mana di Kelurahan Curug ini menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam melakukan pelayanan administrasi terhadap masyarakat yang dijadikan sebagai landasan utama sebagaimana dijelaskan oleh salah satu narasumber. Lalu yang keempat ada asas kecermatan. Nah, adanya verifikasi dokumen atau pemeriksaan terhadap berkas-berkas yang telah dilakukan secara teliti oleh petugas mencerminkan penerapan asas kecermatan. Next. Lalu yang kelima ada asas larangan penyalahgunaan wewenang, yang dimana pelaksanaan tugas di Kelurahan Curug ini senantiasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara mekanisme kerja pemerintahan daerah setempat. Lalu yang keenam ada asas keterbukaan. Nah, di kelurahan menerima laporan masyarakat dan melakukan evaluasi rutin untuk menunjukkan prinsip keterbukaan. Lalu yang ketujuh ada asas kepentingan umum, yang dimana pelayanan administrasi di Kelurahan Curug pada hakikatnya diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan kolektif masyarakat setempat. Baik, selanjutnya yang kedelapan ada asas pelayanan yang baik, yang dimana Kelurahan Curug telah menunjukkan komitmen nyata di menyelenggarakan pelayanan yang cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini mewujudkan wujud nyata dari prinsip pelayanan publik yang terkuat. Selanjutnya ada analisis hukum berdasarkan legalitas, yang dimana Kelurahan Curug seluruh kegiatan administrasinya itu mengacu pada peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Daerah terkait, yang dimana Kelurahan Curug ini juga memiliki SOP menjadi acuan atau pedoman dalam pelayanan. Next. Yang kedua ada analisis hukum berdasarkan diskresi, yang dimana diskresi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan administrasi sebelum memulai atau memberikan pelayanan. Nah, contohnya itu seperti memastikan surat pengantar RT RW sudah lengkap. Kemudian Kelurahan Curug juga harus memberikan informasi terkait prosedur apa aja yang harus dipenuhi. Next. Yang terakhir ada analisis hukum berdasarkan pengawasan. Nah, pengawasan yang dilakukan di Kelurahan Curug ini dilakukan oleh camat, yakni dengan melakukan monitoring rutin terhadap kinerja kelurahan, termasuk kepatuhan prosedur, kecepatan layanan, dan responsivitas terhadap masyarakat. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah kami lakukan di Kelurahan Curug, ada pun kesimpulan yang dapat kami berikan, yaitu berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Kelurahan Curug, pelayanan administrasi ini telah dilaksanakan sesuai dengan asas pemerintahan yang baik atau KUPD dan dasar hukum yang berlaku, seperti UU untuk meningkatkan efisiensi pelayanan yang dibutuhkannya partisipasi aktif dari masyarakat. Nah, untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dibutuhkannya partisipasi aktif dari masyarakat, yang dimana di sisi lain juga pihak kelurahan itu juga aktif dalam pengadaan sosialisasi guna memberikan pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif mengenai prosedur-prosedur yang berlaku. Nah, dengan demikian, untuk memperbaiki kualitas pelayanan administrasi masyarakat, dibutuhkannya upaya atau kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat setempat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.